Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Salsa Nurhairon dengan nomor NIM 201133058 dari kelas Seni Tari 1B Institut Seni Budaya Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem religi animisme, dinamisme, Sunda Wiwitan, Hindu Buddha, dan Islam. Animisme. Animisme adalah suatu kepercayaan pada roh-roh nenek moyang. Mereka yang menganut animisme mempercayai kekuatan gaib yang dipercayai sebagai roh-roh nenek moyang. Seperti ketika mereka mengadakan upacara-upacara adat, mereka sering mengundang roh-roh nenek moyang dengan melakukan berbagai ritual dan sesajen agar roh-roh dan nenek moyang ikut serta dalam upacara adat tersebut. Dan di sini ada contoh kepercayaan animisme. Di sini seperti terlihat di gambar, sedang melakukan ritual upacara adat bersama masyarakat sekitar yang mempercayai animisme. Di sini kelihatan seperti ada dupa, sesajen, makanan, dan mungkin hewan seperti ayam yang sudah mereka siapkan untuk melakukan sesajen. Dan ini adalah contoh kepercayaan animisme yang percaya terhadap roh-roh nenek moyang. Di sini mereka berdoa bersama seperti akan melakukan kegiatan. Semoga kegiatannya biar lancar, biar hikmat. Mereka selalu melakukan ritual upacara adat terlebih dahulu untuk memanggil roh-roh nenek moyang agar hadir dalam kegiatan mereka. Dan yang selanjutnya ada kepercayaan dinamisme. Dinamisme adalah suatu kepercayaan pada benda-benda gaib. Contoh seperti pohon beringin yang besar, kujang, batu ali. Mereka mempercayai bahwa barang-barang tersebut memiliki kekuatan yang berbeda dari barang-barang yang lainnya. Mereka menaruh sesaji di bawah pohon beringin yang besar dan meminta sesuatu dari pohon itu. Lalu menyimpan kujang, batu ali, dirawat sebaik mungkin. Bahkan ada ritual untuk membandingkan barang-barang tersebut. Nah, perbedaan dari animisme dan dinamisme ini, yang pertama tadi animisme mempercayai kepada roh-roh nenek moyang, lebih tidak kasat mata. Nah, kalau dinamisme ini lebih mempercayai kepada barang-barang yang sifatnya itu nyata, seperti yaitu pohon beringin yang besar, kujang, batu ali. Mungkin mereka akan menyembah kepada benda-benda tersebut. Nah, dan ini adalah contoh kepercayaan dinamisme ya, lebih ke barang-barang, benda-benda nyata. Beda dengan animisme yang mungkin melakukan ritual, sesajen. Nah, kalau misalnya dinamisme ini seperti ke batu ali, keris, kujang, atau barang-barang yang disimpan yang memiliki kekuatan gaib. Kalau di animisme mereka melakukan ritual melalui sesajen. Mungkin kalau misalnya untuk dinamisme, benda-benda yang seperti ini mungkin mereka akan ritualnya seperti memandikan barang tersebut dengan air-air yang penuh doa-doa mereka, atau dengan mandi air bunga 7 rupa, terus menyimpannya dengan baik. Bisa juga dengan memandikannya seminggu sekali, mungkin di malam Jumat, atau persyaratan tertentu yang lainnya. Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan adalah tampak keyakinan kepada kekuasaan tertinggi pada Sang Hyang Kersa yang maha kuasa, atau yang ngersakeun yang menghendaki. Nah, di sini kata hyang itu diambil dari kalimat sembahyang.
di kata paling belakang, kalimat paling belakang. Sembah yang berarti menyembah, dan yang artinya menguasai seluruh roh-roh tersebut dan mengendalikan seluruh kekuatan alam. Wiwitan, asal pokok jati. Dengan kata lain, agama yang dianut oleh Kanekes ialah agama Sunda asli. Menurut cerita Parahyangan adalah agama jati Sunda. Tulisnya, seraya mengakui informasi yang ia dapatkan terhitung sedikit karena orang Kanekes cenderung tertutup membicarakan kepercayaannya. Jadi mungkin rakyat Kanekes ya, mungkin di sini lebih ke masyarakat Kanekes ini tertutup dalam membicarakan kepercayaannya gitu. Jadi mungkin seperti masing-masing tidak terbuka, tertutup lah intinya. Di Sunda Wiwitan terdapat 5 ajaran yang harus ditaati. Yang pertama ada welas asih atau belas kasih, yang artinya diwajibkan sesama manusia harus memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Yang kedua ada tata krama, yaitu aturan perilaku dalam bersosialisasi sehari-hari atau etika. Yang ketiga ada undak usuk, merupakan tatanan seperti dalam keluarga, intinya yang muda harus menghormati yang lebih tua. Yang keempat ada budidaya dan budi basa, yaitu mengatur tindakan dan perkataan yang baik. Yang kelima wiwaha yuda naraga, yaitu memikirkan matang-matang baik buruknya tindakan apa yang kita ambil dan jangan sampai mengikuti orang lain. Tempat suci Sunda Wiwitan. Tempat suci atau tempat pemujaan yang dianggap sakral atau keramat dalam agama Sunda Wiwitan adalah pamunjungan atau disebut kabuyutan. Pamunjangan merupakan pundak berundak yang biasanya terdapat di bukit, dan di pamunjangan ini biasanya terdapat menhir, arca, batu cengkuk, batu mangkuk, batu pipih, dan lain-lain. Agama Buddha. Buddha dalam bahasa Sanskerta memiliki arti mereka yang sadar atau mencapai pencerahan sejati. Adalah gelar kepada individu yang menyadari potensi penuh mereka untuk memajukan diri dan berkembang kesadarannya. Penganut Buddha tidak menganggap Siddhartha Gautama sebagai Sang Hyang Buddha pertama atau terakhir. Secara teknis, Buddha adalah seseorang yang menemukan dharma atau dhamma yang bermaksud kebenaran, perkara yang sebenarnya, akal budi, kesulitan, keadaan manusia, dan jalan benar kepada kebebasan melalui kesadaran. 3 jenis golongan Buddha. Yang pertama, Sama Sabuddha, yang mendapat kesadaran penuh tanpa guru, hanya dengan usaha sendiri. Yang kedua, Paceka Buddha atau Pratyeka Buddha, yang menyerupai Sama Sabuddha tetapi senantiasa diam dan menyimpan pencapaian dharma pada diri sendiri. Yang ketiga ada Savaka Buddhayang, merupakan arahan atau pengikut kesadaran tetapi mencapai tahap kesadaran dengan mendengarkan dharma. Penyebar agama Buddha. Ada Buddha Siddhartha Gautama, Asoka. Kitab sucinya yang pertama ada Uinaya Pitaka, yang kedua Sutta Pitaka, yang ketiga ada Abhidhamma Pitaka. Tridharma, sebuah kepercayaan yang dapat digolongkan ke dalam agama Buddha. 6 jalan kebenaran. Yang pertama, pandangan benar, melihat dunia melalui mata Sang Buddha dengan kebijaksanaan dan balas kasihan. Yang kedua, pikiran benar, pikiran-pikiran yang jernih dan baik membangun karakter-karakter yang baik dan benar. Yang ketiga, ucapan benar,
dengan mengucapkan kata-kata yang baik dan bermanfaat agar kita dihormati, dipercaya. Keempat, perilaku benar. Orang lain mengenal kita dari cara kita berperilaku sebelum mengkritik orang lain. Kita harus melihat kelakuan kita sendiri. Yang kelima, penghidupan benar. Pilihlah pekerjaan yang tidak menyakiti orang lain. Dan yang terakhir, yang keenam, usaha benar. Melakukan yang terbaik setiap saat dan memiliki niat baik terhadap orang lain, tidak menyia-nyiakan upaya pada hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan ini adalah tempat beribadah agama Buddha yang disebut dengan vihara. Agama Hindu. Agama Hindu mulai masuk dari bangsa Arya ke India sejak tahun 1500 Masehi. Dari masuknya agama Arya ke Indonesia membawa perubahan besar dalam tata kehidupan masyarakat di India. Perubahan terjadi karena bangsa Dravida, sehingga dari situlah lahir agama Hindu. Weda terdiri dari 4 buah kitab, yaitu Rigweda adalah kitab yang berisi tentang ajaran-ajaran Hindu. Samaweda adalah kitab yang berisi nyanyi-nyanyian, pujaan yang wajib dilakukan ketika upacara agama. Yajurweda adalah kitab yang berisi doa-doa yang dibicarakan ketika diselenggarakan upacara agama. Atharwaweda adalah kitab yang berisi doa-doa untuk menyembuhkan penyakit, doa untuk memerangi raksasa. Isi kitab agama Hindu. Ekam Sat Vipraha Bahuda Vadanti, atau dengan Indonesianya artinya hanya ada satu kebenaran, tetapi pada orang pandai menyebutnya dengan banyak nama. Kitab agama Hindu. Yang pertama ada Rigweda, yang kedua Samaweda, yang ketiga Yajurweda, dan yang keempat Atharwaweda. Dewa-dewa dalam agama Hindu. Yang pertama disebut Brahmana, yang artinya dewa pencipta. Yang kedua disebut Wisnu, yang artinya dewa pelindung. Dan yang ketiga disebut Cuaca, yang artinya dewa pembinaan. Tingkatan atau kasta Hindu. Yang pertama ada kasta Brahmana, yang artinya keagamaan. Yang kedua kasta Ksatria, yang artinya pemerintahan. Yang ketiga ada kasta Waisya, yang artinya pertanian dan perdagangan. Dan yang keempat kasta Sudra, yang artinya kaum pekerja kasar. Dan ini adalah tempat beribadah Hindu. Gambarannya seperti ini. Ini disebut dengan pura. Namanya pura. Seperti ini tempat beribadah agama Hindu. Agama Islam. Agama Islam pertama kali lahir di Mekah, Arab Saudi. Salah satu teori menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia masuk lewat jalur perdagangan. Selain perdagangan, ada saluran lain yang menyebabkan agama Islam dapat masuk dan berkembang di Indonesia. Saluran tersebut diantaranya adalah saluran perkawinan, pendidikan, dan seni budaya. Teori-teori asal penyebar Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat. Menurut teori ini, penyebar Islam di Indonesia berasal dari Gujarat atau India antara abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Teori Gujarat ini diajukan oleh kalangan sejarawan Belanda seperti Jan Pijenepo, Snorre dan Jean Pierre. Yang kedua, ada teori Arab. Menurut teori ini menyebutkan bahwa pengaruh Islam dibawa langsung oleh pedagang Arab sekitar abad ke-7. Teori Arab ini diajukan oleh Jacob Cornelis van Leur dan Buya Hamka. Dan yang ketiga ada teori Persia, bahwa pengaruh Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Teori Persia ini yang didukung oleh
Husin Jajadiningrat. Hari Raya Muslim. Terdapat 2 hari raya resmi dalam Islam. Yang pertama ada Hari Raya Idul Fitri, dirayakan pada akhir Ramadan, sebulan setelah berpuasa, dan kaum muslim biasanya memberi zakat atau amal pada hari raya Idul Fitri. Nah, zakat itu seperti memberi zakat fitrah ke masjid atau yang lainnya. Yang kedua ada Hari Raya Idul Adha, dirayakan pada hari ke-10 dari bulan Zulhijjah dan berlangsung selama 4 hari. Pada saat itu, kaum muslim menyembelih seekor domba dan memberikan dagingnya kepada anggota keluarga, teman-teman, dan orang-orang kurang mampu. Dan ini tempat ibadah Islam ya. Di sini disebutnya tempat ibadah Islam, disebutnya masjid. Mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan pada kata-kata, kekurangan pada materi atau kurang penjelasannya. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.